Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada satu buah video yang lagi viral di mana ada seorang Wahabi yang ngamuk-ngamuk ketika berdebat dengan seorang kiai lagi. Kayaknya itu kalah debat hingga akhirnya marah-marah, bos. Nggak karuan marah-marahnya. Ini lucu ya, lucu banget, saya melihatnya lucu banget. Jadi nggak salah-salah amat ketika Kiai Said Akil Siraj dulu mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok. Itu ya ada sasarannya, ada tujuannya, salah satunya orang ini. Lihat tuh ya, lihat tampangnya, bos. Ini tampangnya, lihat. Oke, sebelum masuk kita lihat dulu nih video ngamuk-ngamuknya. Hiburan aja ya, kita hiburan aja, jangan diambil serius. Wahabi juga nggak serius kalau dia beragama. Kita lihat nih. Agama. Lalu kenapa lagi? Apakah harus ditambah lagi? Apakah kurang sempurna? Bukan seperti itu yang saya maksud. Untuk masalah kejayaan Islam, kita perlu jembatan, ya kan? Sedangkan di zaman Rasulullah saja banyak orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang. Artinya saya sedang mengislamkan orang Islam. Butuh wasilah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jembatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu butuh jembatan. Sayyidina itu kecintaan saya. Anda pasti punya kecintaan kepada bapaknya. Anda pasti punya kecintaan. Begitu banyak orang yang hari ini tersesat ya. Kalau ustaz-ustaz seperti antum ini. Nah, ini juga yang dipermasalahkan. Antum mudah sekali menyesat-nyesatkan orang. Itu mudah perkara itu kan. Ketika sesuatu itu kan jelas. Agama ini kan jelas. Iya. Agama ini tegas. Bukan keras. Itu benar. Ketika sesuatu itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Wah. Maka susah. Apakah Anda pikir dengan seperti Anda membentak seperti ini saya jadi gentar? Tidak, tidak sama sekali. Saya bukan mau membentak. Saya menyampaikan sesuatu yang hak. Saya paham yang antum sampaikan, tapi dengar dulu penjelasan saya. Bagaimana antum ini menjadi sosok seorang ustaz tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ingat, Rasulullah berdakwah tidak pernah dengan yang namanya kekerasan. Bil hikmah. Ya memang benar Rasulullah dengan kekerasan. Tapi kita lihat apabila hari ini orang berbuat amal yang tidak contoh oleh Nabi SAW, dia antum baru punya pengikut satu sombong minta ampun. Ya kan? Istighfar antum kepada Allah. Mau boleh tanya sekarang? Sama Pak Ujang, coba tanya. Ya, kalau Pak Guru ini memang betul-betul bagus. Karena pengujian kita berapa sikap juga. Kalau menurut saya Pak Ujang itu salah cari guru. Justru dia berada pada guru yang benar. Inilah kesalahan antum. Seharusnya antum itu tabayun, ya, mengenalkan dengan para alim ulama dulu. Anda merasa benar. Saya di sini juga tidak menyalahkan Anda. Kesalahan Anda cuma satu. Anda suka menyalahkan orang lain. Siapa yang menyalahkan? Oke. Dan saya menyalahkan. Kan? Ketika sesuatu itu tidak dibuat oleh Nabi SAW, itu kan pasti salah, perkara yang diada-ada. Antum pernah tahu dengan sejarahnya Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, sahabat Rasulullah SAW, terompahnya sendiri sampai ke surganya Allah karena amalan beliau yang sangat dahsyat. Salat sakrul wudu yang benar. Beda kita dengan sahabat, beda. Apa yang berbeda? Sahabat langsung kepada Rasulullah SAW. Sahabat tidak membuat amalan yang menambah-nambah. Sebenarnya kita tidak melihat dari Rasulullah. Banyak hari orang beramal tidak contoh Nabi SAW. Kalau antum punya murid yang banyak, berapa banyak murid yang tersesat? Ini kesalahan antum. Mudah sekali untuk menyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang lain. Itulah letak kesalahannya. Saya tidak mengkafirkan maupun menyalahkan. Namun ini kan kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Dengar. Wah. Antum sudah terbawa emosi. Sabar, seorang dai masa emosian. Saya tidak emosi. Justru saya ingin meluruskan kesesatan antum. Nah, gimana
kata sesatan saya. Antum harusnya beristighfar kepada Allah SWT. Antum yang beristighfar, bukan saya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Antum tahu dalil ini, kita ini bersaudara. Ketika kita satu akidah, satu keyakinan ini bersaudara. Tapi ketika kita ini tidak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi SAW, apa yang dikatakan saudara? Itulah pentingnya berwasilah. Saya bisa kesini. Kalau nggak wasilah beliau, nggak bisa saya ketemu antum. Apalagi ketemu dengan Rasulullah. Kan seperti itu kan? Bener nggak? Ayo coba ngomong ya. Pokoknya nanti dulu, sabar dulu. Saya bisa seperti ini. Jangan gitu, Pak. Kan lucu. Kan kita kan Aduh. kalau kita kata hanya untuk ya, saya ingin meluruskan kepada umat. Ini di media loh, ya kan? Beberapa video yang kemarin pun saya sudah tonton. Banyak umatnya mengatakan kacau sekali ya. Itu salah satu prototipe orang-orang Wahabi yang sering menyalahkan, membid'ahkan, menyesatkan orang lain. Aduh, kacau. Ini kacau sekali sih. Ini kacau sekali. Baru punya pengikut satu, bos. Ya, dia punya murid satu. Lihat yang di sampingnya itu udah tua ya. Botak sama kan? Sama dia tuh yang ustadznya tuh. Dan itu banyak sekali akan orang-orang yang kemudian tertipu dengan ajaran-ajaran Wahabi. Orang-orang awam khususnya. Karena mereka selalu membawa Al-Quran. Karena mereka selalu membawa hadis, katakan ya, sahih, kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan hadis. Jangan kembali kepada mazhab yang empat, apalagi Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Udah aja langsung kepada Rasulullah SAW, Quran dan hadis. Jangan sampai, ini jangan sampai ya, jangan sampai kita terbodohi sebagai masyarakat dengan hadirnya orang-orang seperti ini. Karena jelas saya sepakat dengan si ustadz yang diajak lawan debatnya itu ya. Yang sesat di Wahabi itu satu sebetulnya, menyesatkan orang lain. Itu aja. Coba kalau mereka punya pendirian, dia punya keyakinan, punya pemahaman ya, dia tegak dengan pemahamannya, tanpa menyalahkan, tanpa membid'ahkan, tanpa memusyrikan amaliyah yang lain ya, maka dia akan ya biasa aja, silahkan berjalan sendiri-sendiri. Ini merupakan atau bagian daripada perbedaan pendapat, dan itu boleh di dalam Islam, sah di dalam agama ya. Cara pandang yang berbeda itu nggak jadi persoalan. Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali ya, itu beliau semua itu beda cara pandang atau cara penerapan lah, cara penerapan agama, cara penerapan syariat, dan itu nggak jadi soal ya. Dan saya yakin nggak saling menyesat-nyesatkan. Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali nggak saling menyesat-nyesatkan, itu semua nggak. Cuma sadar dan paham bahwa dia punya, mereka itu ya, beliau semua itu punya cara pandang yang berbeda. Dan ketika paham serta sadar sama-sama, ya tinggal dijalankan. Saya dengan Anda berbeda. Itu aja. Fix itu. Kalau orang punya keyakinan ya, dia punya pandangan kebenaran, kemudian menyesat-nyesatkan orang lain, ini berbahaya, bos. Ini berbahaya. Ini yang justru kemudian diperangi oleh Sayyidina Ali ya. Tipenya orang-orang Khawarij kan seperti itu. Dia punya pola pikir manhaj itu at-tariqatu ghairul mardiyah. Pola pikir yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pola pikir yang tidak diridhoinya? Menyesatkan kelompok Sayyidina Ali, menyesatkan Muawiyah. Tidak jauh beda seperti orang Wahabi ini ya, si jangkut panjang tapi otak pendek gitu ya. Janggutnya panjang, otaknya pendek. Nggak jauh beda seperti dia.
Dia menyesatkan orang lain yang berbeda dengannya. Apa bedanya dengan kelompok Khawarij? Dan ini yang ditentang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, sekali lagi ini cuma hiburan saja karena mereka juga bercanda dalam beragama ya. Maka jangan anggap kita serius. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.